Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Engkau telah memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk dapat mendengar, dan bukalah hati kami untuk menerima, dan bukalah pikiran kami supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 73. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 73 merupakan mazmur dari Asaf. Asaf adalah seorang dari keturunan Lewi yang dipercayakan oleh Daud untuk memimpin pujian di bait suci. Mazmur 73 ini mengungkapkan suatu masalah kehidupan yang menggelisahkan hati, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa orang fasik kelihatannya hidupnya lebih enak daripada orang benar? Ketika pemazmur Asaf membandingkan dirinya dengan orang-orang yang fasik, hampir saja ia menjadi tergelincir kepada dosa, karena hatinya menjadi cemburu kepada mereka. Namun saudara, dalam pencarian akan kebenaran dari semuanya itu, Asaf mendapatkan pengertian ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Tuhan memberikannya suatu penglihatan bahwa sesungguhnya kesudahan orang fasik adalah kebinasaan, sedangkan kesudahan orang benar adalah kehidupan. Itu sebabnya di bagian akhir dari Mazmur 73 ini, pemazmur Asaf berkata bahwa aku lebih suka dekat pada Tuhan dan berlindung padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal penting buat kita dari Mazmur 73 ini adalah, yang pertama, kita tidak usah membandingkan keadaan hidup kita dengan keadaan hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya atau kepada mereka yang hidup dalam ketidakbenaran, yaitu dalam kefasikan. Meskipun hidup mereka nampaknya enak dan bahagia, namun kesudahan mereka adalah kebinasaan. Yang ketiga, saudara, jikalau kita menilai berbagai keadaan dalam hidup ini dari sudut pandang manusia yang terbatas, maka kita akan menjadi kecewa dan putus asa. Maka dari itu, saudara, nilailah dan pandanglah setiap keadaan dari sudut firman Tuhan. Yang keempat, saudara, miliki selalu firman Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, serta ikuti pimpinan Roh Kudus untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita di bumi ini dengan iman dan keyakinan akan kebaikan dan keadilan Tuhan. Tuhan itu baik dan adil, saudara. Dan yang kelima, saudara, jangan berpaling dari Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, dan bagaimanapun keadaan hidup orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, marilah tetaplah mengasihi Tuhan dan setia selalu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan iman dari pemazmur Asaf dapat kita baca di bagian akhir dari pasal ini. Dan inilah yang merupakan sikap yang hendaknya dimiliki setiap orang percaya. Dalam Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Dalam hidup kita di bumi ini, saudara, dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi, tetaplah dekat dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan, hal yang terbaik adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Harta kita yang sejati adalah Tuhan. Dialah pengharapan dan sumber kehidupan kita. Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus-Nya agar kita sampai kepada kemuliaan di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Biarlah fokus hidup kita senantiasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup saat ini, maka hidup kita adalah bagi Kristus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun Ia akan selalu menyertai dan menolong saudara dan saya. Selalu ada berkat-berkat dan pertolongan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati dilimpahkannya kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa dekat kepadamu dan berlindung padamu ya Tuhan. Sekalipun kami ada dalam pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah dalam hidup ini, tapi kami mau tetap mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, orang-orang fasik kehidupannya begitu nyaman, nampaknya enak dan berbahagia, tapi kami menyadari saat ini bahwa kami yang percaya, yang hidup senantiasa setia di dalam Engkau, mengalami pertolongan dan berkat yang sejati, kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan, dan Engkau memberikan kami kehidupan dan kebahagiaan yang bukan berasal dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa, supaya kami berfokus kepadamu Tuhan, tidak berfokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Mampukan kami untuk melihat dari sudut mata-Mu ya Tuhan, dan berikan kami pengertian yang benar. Sucikan hati kami Tuhan, untuk dapat mengasihi-Mu dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berkati kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami yakin Engkau akan bertindak, memberikan kami pertolongan, sebab Engkau yang berdaulat dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.